Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Abigail Banoet dengan NIM 25100 30183. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, sedang ada dalam semester 1 kelas D. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama tentang pendidikan Pancasila, terkhususnya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital saat ini. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita simak penjelasan berikut. Teman-teman semua, sebelum kita ada dalam pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam dunia digital, kita harus terlebih dahulu memahami era digital dan juga dampaknya serta kehadiran Pancasila di dalam era digital tersebut. Bisa kita lihat pada layar yang ada, era digital memberikan kita dua hal sangat besar. Yang pertama, opportunity atau kesempatan, dan yang kedua, challenge atau tantangan. Era digital hadir memberikan akses yang tanpa batas, informasi yang bisa kita akses tanpa batas, ruang untuk berkreasi, berpendapat, dan juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Namun, di balik itu semua, ada tantangan nyata. Tantangan yang justru bisa membawa kita kepada perpecahan dan membuat kita kehilangan jati diri bangsa. Disinilah Pancasila hadir, teman-teman. Pancasila hadir bukan hanya sebagai ideologi dan pemahaman yang ada dalam buku sejarah, ada dalam teks Pancasila dalam setiap upacara, tetapi Pancasila di sini hadir sebagai kompas moral. Pancasila menuntun kita agar tidak tersesat di tengah derasnya arus digital. Dan yang terpenting, Pancasila menjadi penunjuk arah agar kita tetap beretika, berempati, dan terhindar dari penyalahgunaan media sosial yang membawa kita pada sikap tidak bertanggung jawab. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam perjalanan teman-teman dan juga saya bermedia sosial, ada yang namanya jejak digital. Perjalanan selama kita menggunakan media sosial, ada jejak-jejak yang tertapak dan juga terukir. Itu menunjukkan bagaimana sejauh mana kita bermedia sosial. Apakah kita menggunakan media sosial ke arah yang positif atau justru negatif? Karena teman dan juga saya merupakan bagian dari bangsa Indonesia, yang berarti kita mempunyai paham terhadap ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Berarti dalam perilaku kita sehari-hari, perilaku kita harus mencerminkan bagaimana Pancasila itu hadir, baik dalam media sosial maupun dalam dunia nyata kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, teman-teman dan saya perlu mengingat dan mengetahui bahwa setiap kali bermedia sosial, Pancasila harus turut hadir, karena itu mencerminkan bagaimana pemahaman teman-teman dan juga karakter teman-teman tercermin dalam setiap kata-kata di kolom komentar, caption dalam postingan, maupun dalam setiap pembahasan teman-teman di dunia digital. Itu menunjukkan jati diri teman-teman dan juga karakter teman-teman sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Setelah kita memahami bagaimana era digital hadir saat ini, beserta dengan Pancasila yang hadir di tengah-tengah era digital tersebut, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital sebagai mahasiswa saat ini, dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila yang pertama ini, kita berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam dunia digital saat ini, nilai ketuhanan tercermin dari bagaimana kita menjaga etika dan moral dalam setiap aktivitas online. Karena setiap postingan, unggahan di media sosial sesungguhnya tidak hanya dilihat oleh followers kita, tetapi juga menjadi bukti nyata karakter kita yang dinilai oleh agama dan juga kepercayaan yang kita anut. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa tindakan kita bukan hanya diawasi di dunia nyata, tetapi di dunia digital juga. Untuk menghindari penyimpangan terhadap nilai-nilai sila pertama, kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, stop ujaran kebencian. Yang kedua, stop menyebarkan berita-berita hoax. Dan yang ketiga, yaitu stop membuat atau membagikan konten-konten yang bersifat provokasi, terlebih lagi yang berkaitan dengan unsur sara, khususnya isu-isu keagamaan yang sangat sensitif. Agar teman-teman tidak ada dalam permasalahan seperti pada slide, yaitu
ada seorang mahasiswa yang memposting meme yang melecehkan simbol agama lain dan menjadikan unsur agama sebagai bahan olokan, dan akhirnya berujung kepada permasalahan yang lebih serius dan dibawa ke ranah hukum. Solusi yang ditawarkan dari kehadiran Pancasila yaitu yang pertama, kita wajib untuk memahami batas kebebasan berekspresi, menjaga toleransi digital, serta selalu memverifikasi konten sebelum dibagikan. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Nah, dalam ruang maya atau media digital, ini akan menjadi benteng utama dalam melawan cyberbullying, body shaming, dan juga perundungan digital lainnya. Dalam penerapannya, kita bisa melakukan yang pertama, stop share aib atau foto privasi seseorang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan bahkan saat berkomentar dan berdebat. Yang ketiga, stop komentar negatif. Sehingga kita sebagai pengguna media sosial tidak berpotensi menjadi pelaku bully. Misalnya pada kasus berikut, ada seorang mahasiswa yang self-diagnose masalah mentalnya dan malah dikomentari merendahkan pribadi. Padahal dia hanya sekedar berbagi dengan kekhawatiran dan keresahan hatinya dengan perasaan stres dengan tugas sebelum UAS, namun malah didapati komentar merendahkan bahkan ke ranah pribadi. Yang seharusnya teman-teman, kita harus memberikan dukungan positif, bukan menghakimi, dan yang terpenting harus melaporkan konten-konten yang bersifat bullying. Next, ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sini, dalam sila Persatuan Indonesia, mau menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya menyatukan, tetapi juga menjadi bahan rawan perpecahan. Oleh karena itu, kita harus tetap bisa menjaga nasionalisme di dunia sehari-hari maupun dalam dunia digital. Nah, untuk pengaplikasiannya ada dua metode. Yang pertama, kita harus aktif mendukung karya-karya produk lokal lewat media sosial dengan cara share ataupun promosi. Dan yang kedua yang terpenting, tidak mudah terprovokasi oleh akun-akun buzzer yang merupakan pemecah belah bangsa. Nah, contoh kasus yang berkaitan dengan penyimpangan nilai-nilai dari sila ketiga yaitu mudahnya terjadi provokasi karena perdebatan sengit antara pendukung tim olahraga dari daerah yang berbeda dan merembet ke penghinaan suku. Nah, solusi yang bisa kita ambil dari nilai-nilai Pancasila, yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai filter. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai persatuan saat bermedia sosial. Dan yang terpenting, menggunakan keyword bukan untuk memecah belah, melainkan untuk mempersatukan. Karena dalam bermedia sosial, kita harus mengerti bahwa bukan hanya dari daerah tertentu yang ada dalam media sosial, tetapi beragam dan kaya akan perbedaan dan juga rawan terhadap perpecahan. Yang berikut dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini menekankan kepada dua hal, yaitu demokrasi dan juga musyawarah, agar kita bisa menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Dalam hal ini konteks bermedia sosial dalam dunia digital. Dalam penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, kita diajak untuk menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Misalnya saat pembagian tugas kelompok, ada anggota yang menghilang dan hanya muncul saat meminta namanya dicantumkan. Hal ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam demokrasi. Solusi dari Pancasila adalah bisa melakukan musyawarah secara adil, menetapkan peran yang jelas dan menegur dengan baik tanpa melukai sesama. Yang terakhir, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya dalam dunia digital adalah jika ada kesenjangan digital yang tercipta dari era digital yang terjadi saat ini, di mana ada golongan yang memiliki akses terbatas dan ada yang memiliki akses yang tak terbatas, kita harus saling membantu sesama yang punya keterbatasan. Sebagai bentuk pengaplikasiannya ada dua cara. Yang pertama, bisa berbagi ilmu dan skill digital secara gratis. Yang kedua, tidak memplagiarisme atau mengambil hak orang. Kehadiran nilai-nilai Pancasila dalam permasalahan seperti ini mau mengajarkan kita bahwa sebagai individu harus bisa menghargai hak kekayaan intelektual, bersikap adil, tidak bermental harap gampang, dan juga yang penting tidak boleh mengeksploitasi data pribadi orang lain tanpa izin orang tersebut. Itu tadi pembahasan singkat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam era digital, dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menerapkan Pancasila bukan hanya di dunia nyata tetapi juga dalam dunia digital, agar kita bisa menjadi pribadi yang beradab dan juga berkarakter di dunia digital, karena jejak digital teman-teman adalah cerminan dari karakter bangsa. Terima kasih telah menonton.